Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Tak Kambang Jadi Guru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana caranya membuat breakout room di Zoom ya. Kita langsung saja. Teman-teman bisa langsung menuju ke Google ya, pencarian Google itu klik di sana Zoom Meeting. Nah, jadi kita harus masuk ke situs Zoom Meeting. Itu kalau teman-teman belum sign in di Gmailnya atau emailnya itu, teman-teman harus sign in dulu. Karena saya sudah sign in, saya sudah masuk. Saya tinggal klik sign in, nanti dia otomatis akan masuk. Kalau yang belum itu biasanya akan muncul menu email kita ya. Jadi kita tinggal pilih apakah kalau ada yang beberapa, kalau cuma satu email ya dia langsung muncul yang satu email. Kalau beberapa email nanti dia akan, kita mau milih mau pakai email yang mana untuk sign in di Zoom tersebut. Jadi otomatis nanti email yang kita buat pengaturannya cuman itu yang ketika kita gunakan untuk Zoom, nah itu yang akan terpakai nanti. Kalau yang belum kita setting, otomatis nanti di Zoom-nya ketika kita menggunakan email tersebut tidak akan muncul breakout room itu. Oke, ini menunya, kita klik setting. Di bagian ini teman-teman klik in meeting advance. Nah, di sini ada menu breakout room. Ini karena saya sudah aktifkan, dia sudah berwarna biru. Ini kalau belum tampilannya seperti ini, ya masih warna abu-abu. Nah, kemudian kalau kita ingin aktifkan, klik saja, klik. Jadi dia warna biru dan di atas sudah keluar notifikasi your setting have been updated. Jadi ini otomatis pengaturan ini sudah tersimpan ya. Nah, kita langsung menuju ke aplikasi Zoom. Jadi kalau yang belum memiliki aplikasi Zoom-nya di laptop, itu teman-teman bisa cari aja di Google pencarian ya, download aplikasi Zoom Meeting. Nanti dia akan muncul itu. Kita tinggal download dan install ya. Mudah kok, itu bisa teman-teman lakukan secara mandiri saya rasa. Oke, kita masuk ke Zoom Meeting. Nah, buat new meeting. Ya, buat new meeting. Ini untuk praktek saja. Cuman karena saya tidak memiliki akun yang lain, ini saya partisipannya hanya sendiri ya. Ini bagusnya sebenarnya percobaan itu dengan banyak partisipan. Tapi kemarin saya sudah praktekkan dengan mahasiswa nanti videonya ketika saya membagi breakout room untuk mahasiswa kemarin ya. Nah, di sini ini teman-teman bisa lihat menu breakout roomnya di bagian bawah itu sudah ada. Klik. Nah, di sini ada dua pilihan, automatically atau manual. Jadi teman-teman kalau automatically ini berapapun partisipannya itu akan dibaginya dengan jumlah room yang kita buat. Misalnya kita buat roomnya 5 dan partisipannya itu ada 10, nanti akan otomatis dia bagi 10 bagi 5 dan masing-masing room itu Zoom akan masukkan 2 partisipan ya. Kalau manual kita yang tentukan, misalnya si A masuk ke room 1, si B masuk ke room 3, itu kita yang tentukan. Itu terserah teman-teman, tergantung kepentingannya untuk apa ya. Kemudian kita coba klik create room ya, kita buat room. Nah, ini sudah ada 5. Nah, ini bisa juga di delete. Misalnya teman-teman yang room 5 tidak jadi, 4 aja delete. Nah, bisa di delete ya. Oke. Kemudian ada di bagian option, teman-teman klik untuk pengaturan lanjutan. Yang pertama ini, kalau kita klik jadi biru, itu akan membuat otomatis ketika kita bagi breakout roomnya, mereka akan otomatis dari main room itu masuk ke room masing-masing ya, ke breakout room yang kita buat. Kalau tidak kita klik, mereka harus klik join dulu. Nah, seperti ini.
Ya, kalau mereka tidak klik join, mereka tidak akan masuk ke room tersebut. Nah, pada bagian ini, bagian kedua ini, allow participant to return to the main session at any time. Nah, ini maksudnya mereka bisa saja dari breakout room itu kalau mau kembali ke main roomnya, yang ruangan utama yang pas kita masuk di Zoom meeting itu. Kemudian di bagian breakout room close automatically ini waktu. Misalnya kalau sebagai dosen kita maunya kita kasih waktu diskusi itu cukup 15 menit. Ya, ini untuk menentukan waktu ya teman-teman. Atau rapat apapun, misalnya mau suruh diskusi di ruangan itu atau suruh apa, kita tentukan waktu. Nah, itu bisa di sini. Kemudian kalau di bagian keempatnya notify me when the time is up. Nah, jadi kita nanti akan diberi notifikasi kalau waktunya habis ya, 15 menit habis. Ini adalah waktu hitung mundurnya 60 detik. Misalnya nanti waktunya 15 menit. Nah, berarti 60 detik sebelum habis 15 menit itu dia akan muncul nanti di layar masing-masing room itu ya, di breakout room itu, bahwa waktunya tinggal 60 detik lagi. Jadi mereka bisa bersiap-siap untuk keluar. Nah, itu sangat bermanfaat. Gunanya mungkin ada hal-hal yang belum selesai, itu bisa dengan notifikasi itu bisa mereka atur dengan cepat gitu ya. Misalnya tadi belum ditunjuk siapa yang presentasi dan lain sebagainya, dengan waktu itu mereka bisa tentukan ya. Itu sangat bermanfaat sekali dibandingkan mereka harus ketika waktu habis tanpa notifikasi mereka langsung terlempar keluar ke main room. Nah, itu kan akan kaget dan juga kita akan menjadi kurang persiapan. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kita sebagai host kita bisa masuk ke room yang kita bagi tadi. Misalnya breakout roomnya itu di sini 4. Itu teman-teman sebagai host bisa masuk ke room 1, 2, 3, 4 untuk mencek. Karena kita tidak bisa melihat aktivitas mereka ketika mereka ada di room tersebut. Apakah mereka tidur-tiduran, kita tidak tahu. Kita harus cek, kita join ke room masing-masing room itu. Ya. Dan juga kalau kita record zoomnya itu tidak akan terrecord ketika mereka berada di room mereka masing-masing. Jadi kalau kita ingin pantau, kita harus masuk ke room mereka tersebut. Nah, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti boleh ketik di kolom komentar ya, sebisa saya nanti saya akan coba jawab. Sebelumnya terima kasih telah menonton channel Naluri Edukasi. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan sertakan juga like, share, dan komen. Terima kasih, saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.